Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Tsumma salatu wassalamu ala rasulillah habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Satu pertanyaan yang akan kita bahas. Dikisahkan seperti ini. Ada seorang laki-laki mengenal seorang perempuan. Lalu setelah proses perkenalan, dilamar, kemudian dinikahi. Perjalanan berikutnya 1 bulan, perjalanan pernikahannya ternyata diketahui bahwa istrinya berzina, bahkan hamil. Bagaimana tahu? Berbagai macam kemungkinan. Mungkin pertama, dengan kejujuran istrinya bilang bahwa dirinya sudah melakukan perzinahan. Setelah dicek ternyata hamil. Yang kedua, ada orang yang menginformasikan. Lalu kemudian ditanyakan kepada istrinya dan istrinya membenarkan. Kemungkinan ketiga, loh kok kayak ndak perawan? Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan dan bagaimana hukumnya? Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam hal ini kembali saya ingin mengajak kita semuanya pertama berdoa kepada Allah. Allahumma sallimna, semoga Allah menyelamatkan saya dan kita semua dari perbuatan yang keji, yaitu zina. Anak cucu kita doakan. Allahumma amin. Kita berdoa juga Allah. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Semoga Allah menghindarkan dan menjauhkan kita dari perbuatan buruk, yaitu zina. Allahumma amin. Yang kedua, saya ingin mengajak kita semuanya untuk mengetahui jawabannya itu, penjabarannya melalui bagaimana fatwa ulama, penjabaran ulama. Karena berulang saya sampaikan, ulama itu kalau menjawab pertanyaan, memberikan fatwa, menjabarkan satu hukum, itu pasti menggunakan 2 kekuatan. Kekuatan fikir dan kekuatan zikir. Maka ketika terkombinasi dengan apik antara kekuatan fikir dan kekuatan zikir, nafsu tidak akan mampu untuk mengendalikannya. Yang ada adalah ketulusan, yang ada adalah kebenaran. Oleh karena itu, fatwa ulama dan juga pemaparan ulama itu akan menenteramkan dan menebarkan manfaat. Bagaimana para ulama menjabarkannya? Berikut. Di dalam kitab Al-Majmu', ada catatan menarik seperti ini terkait pertanyaan itu. Qala Malikun. Imam Malik berkata, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Amin. Idza tazawwaja, jika ada seorang laki-laki menikahi imra'atan, seorang wanita. Walam ya'lam, laki-laki itu tidak tahu. Annaha, bahwa sesungguhnya wanita yang dinikahi itu zaniyatun, pernah melakukan zina. Entah dengan siapa, wallahu a'lam. Tsumma alima, setelah pernikahan berjalan diketahui annaha, ternyata betul istrinya itu hamil. Istrinya itu hamil min zina, dari zina. Bagaimana tahu? Wallahu a'lam. Boleh jadi seperti ini. Waktu nikah itu, setelah pernikahan istrinya sakit, sehingga kemudian tidak kumpul, tidak ada hubungan intim. Tapi kok hamil? Sangat mungkin. Atau memang tidak ada apa-apa, ya, ada hubungan intim, tapi hamil. Tapi diketahui istrinya itu pernah berzina. Bagaimana? Sikap apa yang harus diambil oleh suaminya? Setelah diketahui istrinya itu adalah wanita yang sudah berzina dan ternyata hamil. Nah, ini yang perlu kita renungkan. Tuntunan dari Imam Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, fa innahu, maka sebaiknya, sayugjanya bagi laki-laki itu, bagi suami, yufariquha, sudah putus saja, cerai.
dicerai saja. Mengapa beliau menuntun kaum muslimin, muslimat agar cerai saja? Satu, ini akan seperti menyimpan api dalam sekam. Ini akan menjadi bom waktu jika tidak siap satu sama lain dengan konsekuensi yang harus diterima. Tentunya dalam keluarganya. Maka Imam Malik lebih memilih sudah ceraikan saja. Gitu. Terus fa in kana qad wati'aha. Oh, ternyata selama 1 bulan ini sudah ada hubungan intim antara suaminya dengan istrinya itu. Bagaimana? Lazimahum mahrul mithli. Maka berkewajiban suaminya itu setelah dicerai, suaminya berkewajiban untuk memberikan mahar mithil. Mahar mithil itu adalah memberikan kompensasi. Apa dan seberapa dan bentuk apa? Terserah disepakati. Tentunya kalau kita adukan ke pihak terkait, ke KUA atau ke Pengadilan Agama Islam, PAI, mungkin ada tuntunan-tuntunan nantinya. Tapi yang jelas, Imam Malik radhiyallahu anhu beliau lebih memilih menuntun kita untuk cerai saja. Artinya apa? Beliau memberikan analisanya. Ini perjalanan keluarganya tidak akan mulus menjadi sakinah mawaddah warahmah. Kenapa? Ya wallahu alam. Karena ini akan menjadi ganjalan. Dan berpeluang untuk diungkit di setiap ada masalah dalam perjalanan keluarganya. Karena dari itu beliau mengatakan fa innahu yufariku, ya sudah, cerai saja. Berarti ya sudah, nyari wanita lain yang mungkin lebih bersih, lebih suci dan lebih solihah. Nah ini bagaimana ini? Sudah hamil ini ya, hamil dari zina. Ya udah, berikan kompensasi. Berupa apa, seberapa, wallahu a'lam. Nah, bagaimana dengan kita? Tapi tetap kekeh seumpama suaminya tetap mencintainya, istrinya, oh ya sudah kalau seperti itu. Tapi jika memang merasa dibohongi, contoh, merasa dicurangi, sebaiknya tidak mempertahankan. Ikuti tuntunan dari Imam Malik radhiyallahu anhu. Semoga Allah menyelamatkan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memampukan kita, memberikan pengarahan dan pencerahan kepada orang-orang di sekitar kita untuk menjauhi perbuatan zina. Dan kalau ada masalah terjadi seperti ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memampukan kita untuk menasehatinya dalam rangka wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul adzim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.